誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Setelah menunggu selama 2 minggu penuh, akhirnya chapter terbaru dari manga Bakugan Tokyo Revengers, yaitu chapter 265 kembali terbit secara legal di Jepang sejak jam 10 malam tadi. Sayangnya tidak banyak hal menarik yang bisa kita bahas pada chapter terbaru kali ini, karena hampir 70% isinya hanya akan menceritakan mengenai kisah masa lalu, alias flashback mengenai semua kejadian yang sudah pernah terjadi pada beberapa tahun yang lalu, khususnya ketika arc Valhalla sedang berlangsung. Oleh karena itu, supaya kalian tidak bosan, maka khusus untuk video kali ini, kami hanya akan menceritakan tentang panel manga yang mempunyai cerita berbeda saja dengan versi sebelumnya. Sedangkan untuk pengulangan cerita yang sama persis akan kami lewatkan. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Tokyo Revengers Chapter 265 berjudul Stand By Me, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah tetaplah bersamaku atau berdirilah di sampingku. Judul tersebut sebenarnya adalah sebuah gambaran mengenai penilaian dari Sano Majiro kepada Takemichi dan juga Kisaki Teta. Pada awal chapter, kita pun kembali diperlihatkan sebuah scene yang sangat fenomenal, di mana pada momen itu nampak Hanagaki Takemichi yang mampu bangkit satu kali lagi dan bersiap untuk kembali menantang bertarung Maiki versi Dark Impulsive secara langsung. Di satu panel yang sama ini terlihat juga banyak sekali anggota geng Katomaji dan juga geng Toman generasi kedua yang sudah pingsan dan tidak mampu bangkit kembali. Namun sayangnya sebelum pertarungan antara Maiki dan Takemichi dilanjutkan, scene pun tiba-tiba saja langsung berpindah menuju kilas balik alias flashback masa lalu antara Sano Majiro, Kisaki Teta, dan juga Hanagaki Takemichi. Cerita ini dimulai pada tanggal 25 Juli tahun 2005, di mana pada panel itu Kisaki dengan tenang berkata kepada Maiki bahwa dirinya bisa dengan mudah membebaskan Pachin dari penjara dengan cara memberi suap kepada Osanai, supaya Osanai mau bersaksi bahwa bukan Pachinlah orang yang sudah menusuknya atau membuatnya terluka. Beruntungnya di momen itu Baji sengaja mengikuti Kisaki diam-diam dan berhasil mendengar semua ucapan dan juga rencana dari Kisaki Teta. Keesokan harinya, atau tepatnya pada tanggal 26 Juli tahun 2005, dengan cepat Maiki pun langsung mengadakan rapat atau pertemuan yang melibatkan para anggota pendiri geng Toman generasi pertama serta para kapten divisinya, seperti Draken, Baji, Mitsuya, Naoya Kawata, dan juga Yasuhiro Mucho. Di momen itu Maiki pun langsung menyampaikan sebuah proposal bahwa dirinya berniat untuk merekrut Kisaki Teta ke dalam geng Toman. Namun sayangnya Baji nampak tidak setuju dan menentang semua keputusan dari Maiki. Dengan penuh emosi, Baji pun berkata bahwa Kisaki Teta adalah orang yang berbahaya serta tidak dapat dipercaya. Selain itu, Draken dan Mitsuya pun menyampaikan hal yang sama kepada Maiki, di mana pada panel itu mereka berdua pun ikut berkata bahwa Kisaki Teta tidak boleh masuk ke dalam geng Toman, apalagi sampai dijadikan sebagai kapten divisi ketiga untuk menggantikan Pachin. Karena menurut Mitsuya dan Draken, sampai kapanpun hanya Pachinlah satu-satunya orang yang pantas menjadi kapten divisi ketiga dari geng Toman. Tapi sayangnya tidak peduli seberapa keras Baji, Mitsuya, dan Draken menentang keputusan dari Maiki, nyatanya Maiki sudah membulatkan tekadnya dan tetap berniat mengajak Kisaki bergabung ke dalam geng Toman sekaligus menjadikannya kapten dari divisi ketiga. Karena menurut Maiki, Kisaki adalah orang yang dia butuhkan saat ini jika dia ingin mencapai semua tujuan dan juga cita-citanya, yaitu demi menjadikan Toman geng terkuat yang ada di seluruh Jepang. Selain itu, saat ini hanya Kisaki sajalah satu-satunya orang yang bisa membebaskan Pachin dari penjara. Mulai dari sanalah akhirnya perpecahan di dalam geng Toman terjadi. Di satu sisi Naoya Kawata, Mucho, dan juga Maiki sepakat untuk merekrut Kisaki ke dalam geng Toman. Sementara di sisi lain, Draken dan Mitsuya mendukung keputusan dari Baji untuk menolak Kisaki Teta masuk ke dalam geng Toman generasi pertama. Itulah salah satu alasan kenapa pada akhirnya Maiki dan Draken berkelahi pada episode 7 animenya, hingga membuat geng Toman generasi pertama terpecah menjadi 2 kubu. Scene pun kembali berpindah. Pada halaman ini nampak Kisaki dan Maiki yang sedang pergi makan malam bersama di sebuah warung ramen. Menariknya, pada momen tersebut Kisaki pun dengan tegas langsung menyampaikan semua maksud dan juga niatnya kepada Sano Majiro mengenai sebuah rencana briliannya
untuk bisa menjadikan Toman sebagai geng terkuat sekaligus geng nomor 1 yang ada di dalam dunia berandalan. Mendengar semua hal itu, Mikey pun menjadi sangat tertarik. Dia pun akhirnya dengan sukarela mau menerima semua rencana Kisaki dan bersedia mengajak Kisaki bergabung ke dalam geng Toman generasi pertama. Tidak peduli jika Draken, Baji, dan Mitsuya menentang semua keputusannya. Walaupun sebenarnya di momen itu Mikey sudah sadar bahwa semua rencana dari Kisaki untuk bisa menjadikan Toman menjadi geng yang terkuat pasti akan membutuhkan banyak sekali pengorbanan dalam prosesnya. Sederhananya, Mikey sudah sadar bahwa rencana 10 tahun Kisaki pasti akan membuat Toman terjerumus ke dalam kegelapan. Karena dalam praktiknya, Kisaki tidak akan segan-segan melakukan semua hal kotor apapun, mulai dari memanipulasi orang lain, bahkan sampai membunuh orang lain, hanya demi mencapai semua tujuan dan juga cita-citanya. Pada panel selanjutnya terlihat juga Kisaki dan Mikey yang pergi bersantai atau tiduran bersama di tepi sungai pada malam hari. Dengan tenang di momen itu, Mikey pun berkata, "Kisaki, sebenarnya aku memiliki kegelapan yang sering sekali membuatku hilang kendali dan membuatku melakukan hal-hal yang mengerikan atau violent. Oleh karena itu, aku mohon tetaplah terus berada di sampingku." Mendengar semua ucapan Mikey itu, Kisaki pun dengan cepat langsung meresponnya. "Tentu saja, biarkan aku jadi kegelapan di balik cahayamu. Aku tahu kita ini memang saling membutuhkan satu sama lain." Wow, menarik banget ya. Berdasarkan cerita masa lalu dari sudut pandang Mikey ini, akhirnya semua terjawab. Bahwa pada garis waktu yang asli, orang yang dibutuhkan oleh Mikey bukanlah Takemichi melainkan Kisaki Teta. Mikey bahkan sampai meminta Kisaki Teta terus berada di sisinya untuk mendukung dan menjaga dirinya ketika kekuatan dake impulsif yang ada di dalam tubuhnya mengambil alih kesadarannya. Karena bagi Mikey, kuat saja tidak cukup. Hal yang saat ini dia butuhkan adalah orang yang mengerti dan memahami dirinya seperti Kisaki. Scene pun kembali berpindah. Setelah berhasil merekrut Kisaki Teta ke dalam geng Toman dan menjadikannya kapten dari divisi ketiga menggantikan Pachin, kini pertempuran besar antara geng Toman generasi pertama melawan geng Valhalla akhirnya dimulai. Mulai dari sini kami yakin kalian pasti udah tahu kan bagaimana kelanjutannya. Intinya, Baji yang kecewa dengan sikap dari Mikey akhirnya memutuskan untuk keluar dari geng Toman dan masuk ke dalam geng Valhalla dengan tujuan untuk mengalahkan dan juga membunuh Kisaki Teta demi mencegah hal buruk terjadi kepada Mikey dan geng Toman generasi pertama. Namun sayangnya Kisaki jauh lebih cerdas daripada Baji. Di saat yang bersamaan, Kisaki pun membuat rencana untuk menjebak Baji dengan cara memanfaatkan kebencian Kazutora kepada Mikey dan memanipulasi Kazutora supaya mau membunuh Baji. Dengan harapan setelah Baji terbunuh, maka Kisaki dapat menguasai Mikey dan geng Toman generasi pertama sepenuhnya. Dan ternyata semua rencana dari Kisaki tersebut berhasil. Tepat ketika Mikey sudah hampir membalikkan keadaan, tiba-tiba saja sebuah bencana besar terjadi di depan matanya. Di mana pada momen itu, Kazutora berhasil menusuk Baji yang sedang lengah dari titik buta. Melihat semua kejadian itu di depan matanya, seketika kekuatan dake impulsif yang ada di dalam diri Mikey kembali muncul dan mulai mengambil alih kesadarannya. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa potongan panel manga berikut, di mana pada panel tersebut, Kazutora nampak panik dan pasrah ketika melihat Mikey versi dake impulsif yang sudah siap untuk membunuhnya. Pada momen selanjutnya, tanpa ampun Mikey versi dake impulsif pun langsung menghajar wajah Kazutora berkali-kali. Mulai dari pukulan tangan kanan dan disambung dengan pukulan menggunakan tangan kiri. Begitupun seterusnya sampai Mikey bisa membalaskan dendam kematian dari Baji. Beruntung di momen ini ada Takemichi yang nekat berlari ke hadapan Mikey dan mencoba untuk menghentikannya. Melihat kemunculan dari Takemichi di hadapannya, Mikey pun tiba-tiba saja langsung menghentikan semua serangan beruntunnya terhadap Kazutora dan mulai kembali mendapatkan sedikit kesadarannya. Namun sayangnya semua usaha dari Takemichi sia-sia. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, pada momen selanjutnya Mikey akan melampiaskan semua kemarahannya kepada Takemichi dan mulai mengancam Takemichi dengan berkata, "Jika kau mencoba menghalangiku, maka aku akan menghajarmu atau membunuhmu." Wow, menarik banget bukan? Sayangnya semua isi cerita dari chapter 265 harus berakhir sampai di sini. Tepat sebelum pertarungan penentuan terakhir antara Hanagaki Takemichi dan juga Sano Majiro baru saja akan dimulai. Namun tidak jelas sampai berapa chapter lagi cerita masa lalu ini akan terus dibahas. Karena faktanya,
Bahkan sampai chapter 265 berakhir, belum ada satupun cerita yang menjelaskan mengenai siapakah Takemichi sebenarnya. Dan bagaimana cara Takemichi bisa mendapatkan kekuatan time leaping untuk pertama kalinya. Padahal semua jawaban itulah yang lebih kita tunggu-tunggu daripada flashback kisah masa lalu Mikey yang terlalu berlebihan. Apalagi selama ini Takemichi selalu dikaitkan dengan Sano Shinichiro, yang merupakan kakak dari Mikey sekaligus presiden Game Blade Dragons generasi pertama. Tapi entah kenapa hingga sampai saat ini tidak ada kelanjutan dan juga tidak ada kejelasan tentang apa maksud dari semua hubungan keterikatan di atas. Tentu saja untuk bisa tahu mengenai semua kelanjutan ceritanya, kita masih harus menunggu sampai chapter 266 terbit pada hari Selasa depan. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku mantap. やれやれだわ。